Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan akuntansi pada keuangan pemerintah, khususnya terkait dengan akuntansi pembiayaan dan akuntansi piutang. Dengan nama anggota Pradika Galang NPM 1801020022, Woro Ayuda Murti 1901020021, Diah Pratiwi 1901020024, Vina Oktaviana 1901020027, saya sendiri Tifa Angun Hapsari 1901020031, Sausan Suraya 1901020039, dan Mega Verliani 1901020047. Akuntansi pembiayaan. Definisi pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi, sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah klasifikasi pembiayaan, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan. Adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Yang kedua adalah pembiayaan pengeluaran, merupakan semua pengeluaran rekening kas negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Yang ketiga adalah pembiayaan neto, merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selanjutnya adalah pengakuan transaksi pembiayaan. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan diakui pada saat aset diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas negara atau daerah. Yang terakhir adalah selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembayaran neto. Selanjutnya adalah pengukuran pembiayaan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal pembiayaan yang terkait dengan LRA, selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos silpa atau sikpa. Yang terakhir adalah sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Pencatatan akuntansi pembiayaan. Yang pertama adalah pencatatan akuntansi untuk pembiayaan dilakukan 2 kali karena transaksi ini akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Dalam akuntansi keuangan Pemda, pembiayaan dibagi menjadi 2, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan memiliki saldo normal kredit, artinya jika terjadi transaksi yang menambah penerimaan pembiayaan, maka dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang mengurangi penerimaan pembiayaan, maka akan dicatat di sisi debit. Selanjutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan memiliki saldo normal debit, artinya jika terjadi transaksi menambah pengeluaran pembiayaan,
maka akan dicatat di sisi debit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang mengurangi pengeluaran pembiayaan, maka akan dicatat di sisi kredit. Di sini ada contoh kasus terkait dengan penerimaan pembiayaan. Pada 1 Juni 2015, Pemda Kota Batanggaring menerima pinjaman jangka panjang dari BPD senilai 700 juta rupiah. Maka, jurnal yang harus dibuat saat uang diterima di SKPKD adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasional keterangan untuk kas daerah berada di sisi debit, dan untuk pinjaman jangka panjang kepada lembaga keuangan bank dalam negeri berada di sisi kredit senilai dengan 700 juta rupiah. Untuk laporan realisasi anggaran, di sisi debit ada estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 700 juta rupiah, sedangkan di sisi kredit ada penerimaan pembiayaan sebesar 700 juta rupiah. Contoh kasus selanjutnya terkait dengan pengeluaran pembiayaan. Pada 1 Juli 2015, Pemda Kota Batanggaring membayar pokok pinjaman jangka panjang ke Bank BPD senilai 10 juta rupiah. Maka jurnal yang harus dibuat saat uang dibayarkan ke Bank BPD oleh SKPKD adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasional, keterangan pinjaman jangka panjang kepada lembaga keuangan bank dalam negeri berada di sisi debit sebesar 10 juta rupiah, dan kas daerah berada di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran, keterangan pengeluaran pembiayaan berada di sisi debit sebesar 10 juta dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih berada di sisi kredit senilai 10 juta. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya pengungkapan pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber dan peruntukan aktivitas pembiayaan. Yang kedua, analisis mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasinya sangat disarankan untuk diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Di bawah ini ada contoh ringkasan atas laporan keuangan pembiayaan. Terdapat selisih kurang atau negatif senilai 100 juta rupiah dari realisasi pinjaman dalam negeri lembaga keuangan, yakni dari BPD. Hal ini dikarenakan kecukupan dana yang mampu diberikan oleh pihak BPD hanya 700 juta rupiah. Nilai ini lebih rendah dibandingkan asumsi yang dibuat pada saat penganggaran, yakni 800 juta rupiah. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi piutang. Definisi piutang. Piutang pemerintah daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat diukur dan dinilai dengan satuan mata uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang terkait dengan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lain yang dinilai sah. Yang selanjutnya yaitu pengakuan transaksi piutang. Piutang pemerintah daerah diakui saat suatu transaksi yang berkaitan dengan munculnya piutang telah terjadi secara sah dan atau ketika suatu ketetapan telah diputuskan oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan suatu dokumen yang berkekuatan hukum untuk menagih sejumlah uang kepada pihak yang dikenai putusan tersebut. Pengukuran piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal piutang yang ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau menurut perhitungan yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang perhitungannya berkekuatan hukum. Yang selanjutnya ada jenis piutang. Secara umum, jenis piutang ada dua, yaitu piutang pajak dan piutang bukan pajak. Piutang bukan pajak meliputi retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Catatan akuntansi piutang. Piutang adalah akun yang khusus dibuat untuk tujuan pembuatan laporan operasional saja.
sehingga tidak dibuat catatan untuk laporan realisasi anggaran. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian persamaan akuntansi Pemda, piutang merupakan bagian dari aset sehingga berada pada posisi normal di sebelah debit. Karenanya, jika terjadi transaksi yang mengakibatkan penambahan nilai piutang Pemda, maka dicatat di sebelah debit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang menyebabkan pengurangan pada piutang, maka dicatat di sisi kredit. Berikut ini terdapat aturan umum penjurnalan untuk transaksi piutang. Jika transaksi terjadi timbulnya hak piutang, maka pada laporan operasional, jurnal yang dicatat di sebelah debit yaitu piutang, dan di sisi kredit ada sumber piutang, laporan operasional. Pada laporan realisasi anggaran tidak terdapat jurnal. Yang kedua, jika transaksi terjadi penerimaan sejumlah uang sebagai realisasi dari piutang, maka pada laporan operasional penjurnalannya dicatat kas di sisi debit dan piutang, sumber piutang dicatat di sisi kredit. Pada laporan realisasi anggaran penjurnalannya yaitu estimasi perubahan sal di sisi debit dan pendapatan LRA di sisi kredit. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari pencatatan akuntansi piutang. Nah, contoh kasus yang pertama itu pada tanggal 2 Februari 2015, BUMD milik Pemda APC mengumumkan akan membagikan bagi hasil BUMD yaitu berupa dividen tunai yang senilai 50 juta rupiah. Nah, yang akan dibayarkan pada 1 Maret 2015. Uang dividen tunai tersebut kemudian diserahkan langsung kepada PUD. Jurnal yang harus dibuat oleh SKPD selaku PUD adalah sebagai berikut. Nah, untuk laporan operasional basis akrualnya pada tanggal 2 Februari 2015, piutang dividen BUMD didebit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pendapatan bagi hasil BUMD LO dikredit sebesar 50 juta rupiah. Untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 2 Februari 2015-nya tidak ada jurnal. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2015 untuk laporan operasionalnya, yang pertama ada kas BUD didebit sebesar 50 juta rupiah, kemudian piutang dividen BUMD dikredit sebesar 50 juta rupiah. Untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 1 Maret 2015, yaitu yang pertama estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 50 juta, kemudian didebit, kemudian pendapatan bagi hasil BUMD LRA dikredit sebesar 50 juta rupiah. Contoh kasus yang kedua pada soal yang pertama yaitu pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD selaku bendahara umum daerah BUD menetapkan bahwa pajak terutang wajib pajak hotel pada bulan Januari sampai pada April 2015 di Pemda ABC senilai 500 juta rupiah. Nah, untuk jurnal laporan operasionalnya, piutang pajak hotel didebit sebesar 500 juta, kemudian pendapatan pajak hotel LO dikredit sebesar 500 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Kemudian soal yang kedua, dari 500 juta piutang pajak hotel yang ditetapkan di soal nomor yang pertama itu dilakukan rekapitulasi per 30 April 2015, yaitu senilai 510 juta rupiah. Nah, untuk laporan operasionalnya per tanggal 30 April 2015, kas BUD sebesar 510 juta didebit, kemudian piutang pajak hotel dikredit sebesar 500 juta rupiah, pendapatan pajak hotel LO dikredit sebesar 10 juta rupiah. Untuk laporan realisasi anggaran per 30 April 2015 yaitu estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 510 juta didebit, kemudian ada pendapatan pajak hotel LRA dikredit sebesar 510 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu penilaian akun piutang. Penilaian dinilai sebesar nilai bersih yang dapat ditagih, di mana idealnya akuntansi basis akrual piutang akan dilaporkan sebesar nilai bersih
piutang yakni nilai piutang kantor dikurangi estimasi nilai piutang yang tidak dapat ditagih. Untuk jurnalnya dapat dilihat pada layar tersebut. Untuk laporan operasional berbasis akrual, terdapat keterangan beban kerugian piutang pada debit dan penyisian piutang pada kredit. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran basis kas, tidak ada jurnal karena transaksi tidak terkait dengan anggaran. Yang selanjutnya yaitu penghapusan piutang Pemda. Dalam penghapusan piutang Pemda dikenal dua istilah penghapusan piutang pemerintah. Yang pertama yaitu piutang bersyarat. Penghapusan piutang bersyarat yaitu penghapusan piutang pada pembukuan pemerintah daerah dengan tidak menghapuskan hak tagihannya. Yang kedua, penghapusan piutang mutlak, yaitu penghapusan piutang pada pembukuan pemerintah daerah beserta hak tagihannya. Penghapusan bersyarat maupun penghapusan mutlak hanya dapat dilakukan jika pengurangan piutang sudah secara optimal dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Untuk jurnal penghapusan piutang pemerintah daerah dapat dilihat pada layar, di mana untuk laporan operasional basis akrual terdapat keterangan penyisian piutang pada debit dan piutang pada kredit. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran basis kas, tidak ada jurnal karena transaksi tidak terkait dengan anggaran. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Pada tanggal 28 Desember tahun 2015, DPP KAD menaksir cadangan piutang tidak dapat ditagih dari piutang pajak adalah sebesar 70 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2015, dari total piutang pajak ditetapkan bahwa senilai 50 juta rupiah tidak dapat ditagih. Hal ini sesuai dengan putusan Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN yang telah secara optimal mengurusi piutang Pemda. Maka jurnal yang dibuat oleh DPP KAD selaku SKPKD adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasional berbasis akrual pada tanggal 28 Desember 2015 keterangannya yaitu beban kerugian piutang di debit sebesar 70 juta rupiah dan penyisihan piutang di kredit sebesar 70 juta rupiah. Untuk laporan realisasi anggaran berbasis kas yaitu tidak ada jurnal karena transaksi ini tidak terkait dengan anggaran. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 untuk laporan operasional berbasis akrual di debit ada penyisihan piutang sebesar 50 juta rupiah dan di kredit terdapat piutang pajak sebesar 50 juta rupiah. Untuk laporan realisasi anggaran berbasis kas tidak ada jurnal karena transaksi ini tidak terkait dengan anggaran. Dengan keterangan, akun penyisihan piutang merupakan akun kontra atau pengurangan dari akun piutang. Dengan demikian, posisi saldo normalnya kemudian ada di sisi pengungkapan piutang. Akun piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya. Kemudian, sedangkan piutang transfer dirinci menurut sumbernya. Pada slide ini, saya akan mengajak teman-teman melakukan pembahasan beberapa kasus mengenai akuntansi piutang yang dapat dilihat pada buku di halaman 10. Kasus yang pertama, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD selaku Bendahara Umum Daerah BUD menetapkan bahwa pajak terutang wajib pajak kendaraan bermotor untuk bulan Januari sampai dengan April 2016 di Pemda ABC senilai 25 miliar. Nah, jadi pada kasus ini hanya menginformasikan saja hutang yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Dan saya juga tidak membuatkan jurnal karena basis kas hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan pada kasus nomor 1 ini adalah transaksi hutang piutang. Lanjut, untuk kasus nomor 2, dari 25 miliar piutang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan di soal nomor 1 tadi, setelah direkapitulasi per 31 April 2016 adalah sebesar 24 miliar. Jadi untuk jurnalnya, untuk laporan operasional basis akrual di sisi debit ada piutang pajak kendaraan senilai 25 miliar dan pada sisi
kredit terdapat pendapatan pajak kendaraan LO senilai 25 miliar. Pada kas BUD di sisi laporan operasional, pada sisi debit piutang pajak kendaraan senilai 23 miliar. Maaf, maksud saya di sisi debit. Pada kasus selanjutnya, pada 28 Desember 2016, DPPKAD menaksir cadangan piutang tidak dapat ditagih dari piutang pajak kendaraan bermotor adalah 120 juta. Perlu diketahui sebelumnya bahwa laporan operasional hanya mencatat jika kas sudah diterima, sedangkan untuk jurnal piutang belum bisa dicatat pada laporan operasional karena belum adanya kas yang diterima. Lalu untuk kasus yang terakhir, pada 31 Desember 2015, dari total pajak kendaraan bermotor ditetapkan senilai 80 juta tidak dapat ditagih. Hal ini sesuai keputusan panitia urusan piutang negara yang telah secara optimal mengurus piutang Pemda. Pada kasus ini, jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk laporan operasional, di sisi debit terdapat beban kerugian piutang senilai 120 juta. Dan pada sisi kredit terdapat penyisian piutang senilai 120 juta. Lalu bagian LRA untuk laporan operasional, di sisi debit terdapat penyisian piutang senilai 80 juta, dan pada sisi kredit terdapat piutang pajak senilai 80 juta. Berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya.